Terkadang, sesuatu yang tampak biasa bisa menyimpan kisah luar biasa di baliknya. Ketika Ethan memutuskan mengadopsi seekor anjing hitam dengan tatapan tajam dari pasar petani, ia sama sekali tidak menduga bahwa keputusan spontan tersebut akan membawanya berhadapan dengan pihak berwajib. Pertemuan singkat dengan dokter hewan berubah menjadi konfrontasi yang mengejutkan ketika si dokter diam-diam menghubungi polisi. Mengapa anjing bernama Shadow ini begitu istimewa hingga memicu reaksi luar biasa dari seorang profesional medis hewan? Kisah tentang ikatan yang terbentuk, misteri yang terungkap, dan kebenaran mengejutkan di balik sosok anjing yang tampak menakutkan namun menyimpan rahasia budaya yang tak ternilai. Tidak ada yang biasa dari Shadow. Kehadirannya begitu mengesankan, menarik perhatian siapapun yang melihatnya. Tubuhnya yang besar dengan bulu hitam legam, matanya yang tajam dan dalam, serta sikapnya yang tenang namun penuh kewaspadaan, membuat siapapun langsung menyadari bahwa ini bukan anjing biasa. Kesadaran ini juga langsung muncul di benak dokter hewan ketika Shadow dan pemiliknya, Ethan, memasuki klinik hewan sore itu. Dokter senior tersebut segera mengenali sesuatu yang berbeda pada anjing hitam besar itu, mendorongnya untuk segera menghubungi pihak berwenang. Sementara itu, Ethan duduk tanpa curiga di ruang tunggu, sama sekali tidak menyadari situasi yang berkembang dengan cepat di balik layar. Ia tidak pernah menyangka bahwa kunjungan rutin ke dokter hewan akan berubah menjadi pengalaman yang mengubah hidupnya. Kisah Shadow dan Ethan dimulai beberapa minggu sebelumnya di sebuah pasar petani lokal. Ethan sebenarnya tidak berniat mengadopsi anjing hari itu. Ia datang ke pasar hanya untuk membeli beberapa sayuran organik dan menikmati suasana pagi yang cerah. Namun, matanya tertarik pada stand kecil di ujung pasar, di mana seorang pria menjual beberapa anak anjing dan satu anjing dewasa dengan bulu hitam legam. Entah mengapa, anjing hitam besar itu langsung menarik perhatian Ethan. Berbeda dengan anak-anak anjing yang lain yang bergerak aktif dan menarik perhatian pengunjung, anjing ini hanya duduk tenang, menatap tajam seolah-olah sedang mengamati dunia dengan pemahaman yang dalam. Tatapannya mengingatkan Ethan pada dewa dunia bawah dalam mitologi Mesir, yang kemudian menjadi inspirasi untuk namanya, Shadow. Ethan mendekati penjual dan menanyakan tentang Shadow. Dengan nada tidak peduli, penjual menjelaskan bahwa anjing tersebut baru tersedia sejak hari sebelumnya. Tampilan garangnya membuat calon pembeli enggan mengambilnya, kata penjual itu sambil mengangkat bahu. Jika tidak ada yang membeli, dia akan dikirim ke penampungan besok, dan mungkin akan disuntik mati. Kata-kata itu membuat Ethan merasa tidak nyaman. Ia memperhatikan Shadow lebih seksama dan menyadari bahwa di balik penampilan garangnya, anjing itu memiliki ketenangan yang hampir berwibawa. Meski besar dan tampak menakutkan, tidak ada tanda-tanda agresivitas dalam perilakunya. Ia hanya duduk dengan tenang, mengamati sekelilingnya dengan mata yang tampak terlalu cerdas untuk seekor anjing biasa. Ethan khawatir penjual yang tampak tidak bisa dipercaya akan meminta harga yang terlalu tinggi. Namun ternyata, pria itu tanpa putus asa ingin menyingkirkan Shadow. Dengan harga yang mengejutkan murahnya, Ethan hampir merasa seperti sedang menyelamatkan anjing itu dari situasi yang mencurigakan. Dalam perjalanan pulang, Ethan mulai memikirkan konsekuensi dari keputusan impulsifnya. Ia sadar bahwa seharusnya berbicara dengan istrinya, Lisa, sebelum membawa pulang seekor anjing, apalagi anjing dengan tampilan menakutkan seperti Shadow. Mereka memiliki anak kembar berusia 4 tahun di rumah. Bagaimana reaksi mereka terhadap anjing hitam besar ini? Shadow duduk dengan tenang di jok belakang mobilnya, tidak mengeluarkan suara atau bergerak tidak wajar selama perjalanan. Ethan mulai bertanya-tanya, apakah anjing ini pernah menerima pelatihan khusus sebelumnya? Mungkinkah Shadow adalah anjing kepolisian atau militer yang gagal memenuhi standar? Sikapnya yang tenang dan tatapannya yang fokus menunjukkan kedisiplinan yang tidak biasa ditemukan pada anjing peliharaan biasa. Ketika mereka sampai di rumah, Ethan bisa melihat Lisa menatap dari jendela. Tatapan tajamnya menembus kaca jendela ketika ia berjalan menuju teras dengan Shadow di sisinya. Tali kekang digenggam erat. Ethan menahan napas, bersiap menghadapi kemungkinan reaksi agresif dari Shadow saat bertemu keluarganya. Jika Anda menikmati kisah ini sejauh ini, jangan lupa klik tombol suka dan beritahu pendapat Anda di kolom komentar. Dari kota manakah Anda menyaksikan video ini? Dukungan Anda sangat berharga bagi kami untuk terus menghadirkan konten yang menarik seperti kisah Shadow ini. Mari kita lanjutkan perjalanan Ethan dan Shadow yang penuh kejutan. Beruntung bagi Ethan, kedua anaknya, Jason dan Jeremy, lebih cepat membuka pintu dibanding Lisa. Mereka langsung terpesona melihat Shadow. Meski memiliki penampilan yang garang,
Shadow tetap tenang dengan cara yang hampir menyeramkan ketika berhadapan dengan anak-anak yang bersemangat. Jason dan Jeremy bersorak bahwa Shadow adalah anjing paling keren yang pernah mereka lihat. Berlarian di sekitar anjing besar itu dengan kegembiraan yang meluap-luap. Lisa, bagaimanapun, tidak bisa menahan amarahnya. Ia benar-benar marah pada Ethan karena membuat keputusan sebesar ini tanpa berdiskusi terlebih dahulu. "Kenapa kamu begitu nekat membeli anjing dari orang asing di pasar petani?" tanyanya dengan nada tajam. Ethan mencoba menjelaskan situasinya, tentang bagaimana Shadow akan dikirim ke tempat penampungan yang menerapkan eutanasia jika Ethan tidak menyelamatkannya. Kemarahan Lisa sedikit mereda mendengar penjelasan Ethan. Ia mengakui bahwa meskipun awalnya ragu, ia mulai tertarik dengan ketenangan Shadow. Namun, kekhawatiran utamanya adalah keselamatan anak kembar mereka yang aktif dan berisik saat berada di dekat anjing itu. Ethan setuju bahwa mereka harus mengawasi interaksi antara anak-anak dan Shadow dengan saksama, setidaknya untuk sementara waktu. Shadow ternyata bukan hanya sekadar penjaga rumah yang efektif, tapi juga sosok yang mengejutkan seluruh keluarga dengan sifatnya yang luar biasa. Yang paling menakjubkan bagi Ethan dan Lisa adalah betapa cepatnya mereka menyadari bahwa Shadow bukanlah anjing keluarga yang normal. Ia tidak terganggu oleh kebisingan, tidak merespons ketika dipanggil namanya, dan memiliki kehadiran yang mengintimidasi namun damai. Ketika Ethan dan Lisa membawa Shadow berjalan-jalan di taman, reaksi orang-orang selalu sama. Pemilik anjing lain, pelari, atau pejalan kaki selalu menjaga jarak dari mereka. Seolah-olah ada sesuatu dalam aura Shadow yang membuat mereka waspada, sesuatu yang mengancam atau tidak biasa. Shadow, di sisi lain, tampaknya benar-benar tidak peduli dengan reaksi ini, berjalan dengan tenang di samping Ethan atau Lisa tanpa pernah terganggu. Keberadaan Shadow seperti memiliki efek menenangkan pada rumah mereka. Anak-anak kembar yang biasanya hiperaktif menjadi lebih tenang di sekitar anjing itu, seolah menghormati kehadirannya yang misterius. Lisa, yang awalnya paling menentang, kini menjadi pendukung terbesar Shadow, sering menghabiskan waktu duduk di sampingnya sambil membaca buku di sore hari. Hampir sebulan berlalu sejak keluarga mereka menerima Shadow, dan Ethan mulai merasa cemas dengan kurangnya ekspresi emosi pada anjing itu. Tidak ada gonggongan riang saat Ethan pulang kerja, tidak ada kegirangan saat diajak jalan-jalan, bahkan tidak ada reaksi saat diberi makanan kesukaannya. Shadow selalu tenang, terlalu tenang untuk ukuran seekor anjing. Ethan juga menyadari kebiasaan aneh Shadow lainnya. Anjing itu sering duduk menghadap tembok selama berjam-jam, seolah melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh mata manusia. Ia juga memiliki kebiasaan menatap langit malam dari jendela, tubuhnya tetap diam seperti patung sampai fajar menyingsing. Kadang-kadang, anak-anak akan menemukan Shadow di kamar mereka di tengah malam, hanya berdiri di ambang pintu, mengawasi mereka dalam kegelapan. Meskipun tidak pernah menunjukkan tanda-tanda agresivitas, ada sesuatu tentang Shadow yang membuat Ethan yakin bahwa anjing ini memiliki rahasia. Pemeriksaan dokter hewan yang telah dijadwalkan akhirnya terasa mendesak. Ethan membutuhkan jawaban tentang siapa sebenarnya Shadow ini. Setelah makan malam, Ethan memutuskan untuk membawa Shadow ke klinik hewan. Awalnya, ia berpikir untuk mengajak anak-anak kembar, berharap kehadiran mereka mungkin bisa membuat Shadow lebih tenang. Namun, Lisa menyarankan agar anak-anak tetap di rumah. Khawatir jika dokter hewan menemukan sesuatu yang serius, itu akan membuat mereka sedih atau khawatir. Ethan cukup yakin bahwa bahkan suasana klinik yang steril dan menegangkan pun tidak akan menggoyahkan ketenangan Shadow. Anjing itu telah membuktikan kemampuannya untuk tetap tenang dalam berbagai situasi, dari keramaian pasar hingga kebisingan rumah tangga dengan dua anak berusia 4 tahun. Namun, Ethan tidak menyangka bahwa kunjungan ini akan menjadi pengalaman yang jauh lebih menegangkan baginya daripada bagi Shadow. Sepanjang perjalanan ke klinik, Shadow duduk di jok belakang dengan tenang seperti biasa. Tidak ada tanda-tanda kecemasan atau antisipasi, hanya ketenangan yang sama yang selalu ditunjukkannya. Ethan mulai bertanya-tanya apakah ini normal untuk ras anjing Shadow. Apapun itu, ia masih belum yakin tentang ras asli Shadow, dan berharap dokter hewan bisa memberikan pencerahan. Ketika tiba di klinik sore itu, ruang tunggu lebih ramai dari biasanya. Beberapa janji temu sebelumnya molor dari jadwal, dan ada keadaan darurat yang terjadi lebih awal di hari itu. Akibatnya, Ethan dan Shadow harus menunggu lebih lama dari yang diharapkan. Selama menunggu, Ethan memperhatikan reaksi orang lain terhadap Shadow. Seperti biasa, kehadiran anjing hitam besar itu menarik perhatian dan menciptakan ketidaknyamanan.
Beberapa orang memperhatikan mereka dengan penuh kewaspadaan. Ethan melihat bagaimana pemilik hewan lain buru-buru memasukkan hewan peliharaan mereka kembali ke dalam kandang, atau mempererat genggaman mereka pada tali kekang. Shadow, di sisi lain, tetap tenang seperti biasa. Ia duduk tegak di samping Ethan. Matanya menatap lurus ke depan seolah-olah mengamati sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Ketidaknyamannya hanya membuat Shadow terlihat lebih mencolok dan misterius di ruangan yang penuh dengan hewan peliharaan yang lebih konvensional. Sebelum kita melanjutkan cerita ini, saya mohon Anda untuk menyukai video ini dan subscribe channel kami. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami untuk terus menghadirkan kisah-kisah menarik seperti ini. Terima kasih banyak. Dan mari kita lanjutkan petualangan Ethan dan Shadow di klinik hewan yang penuh dengan kejutan. Akhirnya, seorang staf klinik mendekati Ethan dengan wajah agak canggung. Ia meminta Ethan dan Shadow menunggu di luar, menjelaskan bahwa beberapa klien merasa tidak nyaman dengan kehadiran Shadow. Ethan menatap anjingnya yang tetap diam dan tenang seperti biasa, lalu menghela napas panjang. Ia merasa kecewa namun mengerti. Penampilan Shadow memang bisa membuat orang lain merasa tidak nyaman. Ketika Ethan dan Shadow menunggu di luar, seorang pria dengan mantel panjang melintasi halaman klinik. Ia melambat saat melihat Ethan dan Shadow, namun tidak seperti kebanyakan orang yang biasanya gentar oleh kehadiran Shadow. Pria ini sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, ia tampak tertarik. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai kepala dokter hewan yang baru saja kembali dari istirahat dan sedang terburu-buru menuju pasien berikutnya. Namun, ada sesuatu tentang Shadow yang membuatnya berhenti. Meskipun tidak menjelaskan secara spesifik apa yang menarik perhatiannya, ia menawarkan Ethan pemeriksaan lebih cepat jika Ethan bersedia mengganti dokter hewan yang telah dijadwalkan sebelumnya dengan dirinya. Dipengaruhi oleh rasa dingin di luar dan lamanya waktu tunggu, Ethan akhirnya setuju. Kepala dokter hewan itu masuk ke dalam gedung dengan ekspresi puas. Beberapa saat kemudian, Ethan mengikuti seorang staf menuju ruang pemeriksaan, mengabaikan pandangan tidak senang dari orang-orang yang menyadari perlakuan istimewa yang diterimanya. Begitu masuk ke ruang pemeriksaan, Ethan langsung menyadari sesuatu yang janggal. Dokter hewan itu sudah berpakaian seperti hendak melakukan operasi, bukan sekadar konsultasi biasa. Ia mengenakan sarung tangan, masker, dan pakaian steril lengkap, seolah-olah bersiap untuk prosedur yang jauh lebih kompleks daripada pemeriksaan rutin. Saat Ethan mulai menjelaskan kekhawatirannya tentang Shadow, dokter itu tampak lebih tertarik memeriksa anjing itu daripada mendengarkan penjelasannya. Ia mengamati Shadow dengan seksama, memeriksa mata, mulut, dan postur tubuhnya dengan cara yang tampak lebih seperti investigasi daripada pemeriksaan medis. Di tengah percakapan, dokter hewan tiba-tiba memotong Ethan, mengatakan bahwa ia harus menangani sesuatu yang mendesak. Tanpa penjelasan lebih lanjut, ia bergegas keluar melalui pintu samping, menutupnya rapat dan meninggalkan Ethan sendirian dalam kebingungan. Ethan bisa mendengar suara-suara samar dari balik pintu tetapi tidak dapat memahami apa yang dibicarakan. Percakapan singkat itu berlangsung hanya beberapa menit, dan Ethan masih mengira dokter hewan akan segera kembali. Namun seiring waktu berlalu hingga hampir 15 menit, rasa tidak sabarnya meningkat. Tidak tahu apa yang sedang terjadi, Ethan mencoba memutar gagang pintu dan menemukan bahwa pintunya dikunci. Ketukan pelan berubah menjadi ketukan keras, lalu pukulan bertubi-tubi saat ia memanggil seseorang untuk membukakan pintu, namun tidak ada respons. Kemarahan Ethan memuncak, ia semakin curiga bahwa ini ada hubungannya dengan Shadow. Dengan adrenalin yang meluap, Ethan akhirnya menendang pintu hingga terbuka. Di ruangan sebelah, dokter hewan itu berdiri dengan tenang, tampaknya tidak terpengaruh oleh aksi dramatis Ethan. Dengan emosi yang meluap, Ethan menuntut penjelasan. Dokter hewan itu melirik jam tangannya sebelum akhirnya menjawab bahwa ia telah menghubungi polisi mengenai Ethan dan Shadow, dan mereka bisa tiba kapan saja. Ethan terkejut dan segera menuntut alasan. Tetapi dokter hewan itu hanya berkata bahwa polisi akan memberikan penjelasan yang lebih baik daripada dirinya. Masih dipenuhi dengan kemarahan setelah mendobrak pintu, Ethan mulai panik. Ia khawatir polisi akan mengambil Shadow darinya. Tanpa berpikir panjang, Ethan segera mengambil keputusan. Dengan Shadow di sisinya, ia bergegas menuju pintu keluar lain di ruangan itu, berusaha melarikan diri sebelum polisi tiba. Namun semuanya sudah terlambat. Begitu pintu terbuka, Ethan melihat beberapa petugas kepolisian sudah berjaga di luar, menghalangi jalan keluar. Sebuah kendaraan dari Dinas Pengendalian Hewan sudah terparkir tidak jauh dari sana, siap membawa Shadow pergi.
Ethan tidak akan menyerahkan Shadow begitu saja. Ia berdiri di depan anjingnya dalam posisi defensif, menatap para petugas dengan penuh tekad. "Apa hak kalian mengambil anjingku?" tanyanya. Suaranya lantang dan penuh emosi. Para petugas tidak bergegas maju. Salah satu dari mereka, yang tampak lebih senior, melangkah maju dengan gerakan tangan menenangkan. Ia menjelaskan bahwa setelah pemeriksaan menyeluruh, dokter hewan senior mengenali Shadow dan segera memberitahu pihak berwenang. "Anjing yang Anda beli dari penjual mencurigakan bukanlah sekadar anjing biasa," kata petugas itu dengan nada serius. "Shadow bukan anjing Mexican hairless biasa. Ia adalah hewan peliharaan kesayangan seorang tokoh agama kemuka yang sangat dihormati karena ajarannya tentang budaya dan spiritualitas Aztec." Ethan terdiam, mencoba mencerna informasi tersebut. Petugas itu melanjutkan dengan menjelaskan betapa besar nilai budaya ras anjing ini dalam tradisi Aztec. Menurut legenda, anjing seperti Shadow dipercaya sebagai penjaga yang mengantar jiwa ke alam baka, sebuah keyakinan mendalam bagi banyak orang yang menganut kepercayaan tersebut. Pemimpin agama tersebut menggunakan anjing yang sekarang Anda beri nama Shadow, atau Solo, nama aslinya, untuk memberikan ketenangan kepada keluarga yang berduka dalam upacara pemakaman adat. Ia dipercaya sebagai pemandu jiwa yang baru meninggal ke dunia berikutnya. Ethan mulai memahami mengapa Shadow selalu tampak begitu berbeda dari anjing-anjing lain. Perilaku tenangnya yang hampir mistis, tatapannya yang dalam seolah melihat menembus dimensi, dan efek yang dimilikinya pada orang-orang di sekitarnya, semua itu memiliki penjelasan. Karena penghormatan yang intens terhadap kepercayaan tersebut, lanjut petugas itu, ketika Solo diperkirakan telah dicuri, pemiliknya entah bagaimana berhasil melacaknya hingga ke pasar petani tempat Anda membelinya. Ethan benar-benar terkejut mendengar penjelasan itu. Tiba-tiba semua misteri tentang Shadow menjadi jelas baginya. Anjing itu bukan hanya spesial karena rasnya yang langka, tapi juga karena perannya yang penting dalam tradisi spiritual sebuah komunitas. Meskipun hatinya berat, Ethan menyadari bahwa ia harus melepaskan Shadow agar bisa kembali ke rumah aslinya dan melanjutkan perannya yang penting. Peran Shadow bukan sekadar menjadi anjing peliharaan keluarga, tapi sebagai pemandu spiritual yang memberikan penghiburan bagi keluarga yang sedang berduka. "Bisakah saya bertemu dengan pemiliknya?" tanya Ethan setelah beberapa saat terdiam. Petugas mengangguk, mengatakan bahwa pemimpin agama tersebut sangat ingin berterima kasih kepada orang yang telah menjaga Solo dengan baik selama beberapa minggu terakhir. Pertemuan dengan pemilik asli Shadow, atau Solo, adalah pengalaman yang mengharukan bagi Ethan. Pria itu, meski terlihat sederhana, memiliki aura kebijaksanaan dan ketenangan yang mirip dengan yang dipancarkan oleh anjingnya. Ia berterima kasih kepada Ethan atas kepeduliannya menyelamatkan Solo dari pasar petani dan merawatnya dengan baik. "Solo bukan sekadar anjing," kata pria itu dengan suara tenang. "Ia adalah penghubung antara dunia kita dan dunia arwah. Keberadaannya memberikan kedamaian bagi mereka yang berduka." Jika kisah ini menyentuh hati Anda, jangan lupa tekan tombol subscribe, beri like dan aktifkan notifikasi Anda. Bagikan kepada seseorang yang mungkin tertarik dengan kisah unik tentang anjing dan perannya dalam berbagai budaya. Dukungan Anda membantu kami menghadirkan lebih banyak cerita penuh makna seperti ini. Meskipun berat hati melepaskan Shadow, Ethan dan keluarganya akhirnya memahami bahwa anjing istimewa itu memiliki tujuan yang jauh lebih besar dalam hidupnya. Lisa dan anak-anak kembar ikut hadir saat mereka secara resmi mengembalikan Shadow kepada pemiliknya yang sah. Jason dan Jeremy, meski sedih, diberi kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Shadow. Pemilik Solo yang bijaksana menyempatkan waktu untuk menjelaskan kepada anak-anak tentang peran penting anjing tersebut dalam tradisi mereka, membuat pengalaman itu menjadi pelajaran berharga tentang menghormati budaya dan kepercayaan orang lain. Keluarga mereka kini memiliki cerita luar biasa yang akan selalu mereka kenang. Sesekali, Ethan masih mengenang Shadow, merenungkan waktu singkat yang mereka habiskan bersama dan pelajaran tak terduga yang mereka dapatkan. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk berlangganan channel Cerita dari Balik Mata agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan semoga harimu menyenangkan.